Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Sebelumnya kalian sudah memposting untuk produk olahan sumber daya alam hewani ya. Di sini Bu Ami tampilkan kembali beberapa produk olahan sumber daya alam hewani. Yang pertama di situ ada kornet, ada telur asin, ada sarden, ada susu, ada terasi, sosis, ikan asin, abon, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, ini adalah contoh sebagian dari produk olahan sumber daya alam hewani. Nah, penerapan teknologi pengolahan yang tepat itu akan menghasilkan produk makanan yang berprospek positif. Teknologi pengolahan ini dipadukan dengan teknik pengemasan yang baik, sehingga menghasilkan produk makanan awetan yang berkualitas baik. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, sebelumnya kalian harus memperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat sebuah produk olahan. Antara lain yang pertama ada jenis produk makanan yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam hewani di daerah masing-masing. Yang kedua, sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan dikemas dengan baik. Yang ketiga, tentu saja harus mempunyai umur simpan yang panjang. Dan yang keempat, membuka peluang untuk mengembangkan produk makanan awetan yang khas untuk setiap daerah. Nah, makanan awetan berbahan dasar hewani yang saat ini beredar di pasaran itu sudah cukup banyak. Ya, namun masih bisa dikembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Tujuannya tentu saja adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat atau bahkan untuk dijual ke daerah lain. Nah, dalam pengembangannya itu bisa dilakukan menggunakan modifikasi. Nah, modifikasi ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan produk makanan awetan berbahan dasar hewani. Adapun tujuan dari modifikasi ada 3. Yang pertama, memberikan variasi rasa dan bentuk. Yang kedua, memperpanjang usia produk agar lebih awet. Dan yang ketiga, meningkatkan tingkat higien produk, kebersihan maksudnya ya. Nah, modifikasi ini dapat dilakukan pada yang pertama, bahan bakunya. Yang kedua, pada prosesnya. Dan yang ketiga, tampilan produk akhir. Maksudnya bahan baku bagaimana? Di sini kalian bisa menambahkan bahan baku tambahan dari selain bahan baku utama. Misalkan katakanlah kalian akan membuat produk olahan makanan awetan berbahan dasar daging ayam misalnya. Nah, jika kalian mengambil bahan dasar daging ayam, kalian bisa menambahkan bahan baku tambahan yang lain. Misalkan kalian bisa menambahkan dari kacang-kacangan atau bahan yang lain. Ya, ini untuk bahan baku. Yang kedua adalah modifikasi pada prosesnya. Modifikasi pada prosesnya. Misalkan proses awal kalian menggunakan proses misalkan dikeringkan. Nah, pada prosesnya di sini kalian bisa modifikasi selain dikeringkan, kalian juga bisa memodifikasinya dengan memberikan garam misalkan. Sehingga di situ nanti ada proses pengeringan dan pengasinan, ya. Dan yang ketiga, tentu saja pada tampilan produk akhir. Tampilan produk akhir di sini bisa produknya, bisa juga dalam bentuk kemasannya. Seperti itu. Ini untuk modifikasi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya untuk sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, untuk makanan awetan hewani di sini sistem pengembangannya bisa kita bedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah untuk proses pengolahan dan yang kedua untuk proses pengemasan.
Nah, untuk yang kita bahas kali ini khusus untuk pengolahannya terlebih dahulu ya. Untuk pengemasan nanti kita bahas pada video yang berbeda. Nah, pengertian dari pengawetan bahan makanan hewani. Apa sih pengawetan makanan hewani itu? Oke, pengawetan bahan makanan hewani itu adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan. Umur simpan yaitu lamanya suatu produk dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan, ya. Jadi sifat fisik dan kimia dari produk itu tetap terjaga, ya, sehingga di sini ada tambahannya menghambat laju dekomposisi bahan pangan dan mencegah kerusakan dalam bahan pangan. Nah, pengawetan pangan dapat dilakukan secara fisika, kimia, maupun mikrobiologi. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa teknik pengawetan makanan. Ya, teknik pengawetan makanan ini banyak versi. Di sini saya tampilkan beberapa poin. Yang pertama, pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi di sini saya jabarkan menjadi dua. Yang pertama adalah pengeringan dan yang kedua adalah pengasapan. Pengeringan di sini bisa dilakukan dengan pengeringan secara alami. Secara alami berarti maksudnya misalkan bahan makanan itu kita jemur di bawah terik matahari, ya, ataupun secara buatan, misalkan bisa dipanaskan menggunakan microwave misalnya, atau mohon maaf bukan microwave, oven maksudnya ya. Jadi dikeringkan menggunakan oven. Kemudian yang kedua adalah pengasapan. Pengawetan dengan suhu tinggi yang kedua dengan pengasapan. Jadi maksudnya bahan makanan itu diasap, kita letakkan di atas perapian ya, sehingga dia bahan makanannya akan terkena asap, sehingga lama-kelamaan kadar air yang terkandung dalam bahan makanan itu akan berkurang seperti itu. Kemudian teknik pengawetan yang kedua adalah pengawetan dengan suhu rendah. Jadi ini kebalikan dari teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah dengan suhu tinggi, teknik yang kedua adalah dengan suhu rendah. Jika dengan suhu rendah, berarti di sini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan pendinginan dan yang kedua adalah pembekuan. Bedanya apa antara pendinginan dan pembekuan? Walaupun pada dua bagian ini sama-sama menggunakan mesin pendingin ya, yaitu kulkas. Tapi bedanya kalau bagian yang pertama pengawetan dengan pendinginan itu bahan makanannya hanya kita dinginkan saja. Jadi kita simpan pada mesin pendingin pada suhu rendah. Tapi untuk pembekuan itu sampai suhu minus ya. Jadi di bawah 0 derajat. Kalau pendinginan itu belum sampai beku, artinya suhunya itu masih di atas 0 derajat Celcius. Tapi kalau pembekuan itu suhunya sudah di bawah 0 derajat Celcius. Jadi wujudnya itu sudah berubah ya, sudah membeku. Itu bedanya untuk pengawetan dengan suhu rendah, bagian pendinginan dan pembekuan. Kemudian teknik pengawetan yang ketiga adalah pengawetan dengan bahan kimia. Jadi kalau pengawetan dengan bahan kimia artinya di sini bahan makanan itu dicampur menggunakan bahan-bahan kimia, tentu saja yang tidak berbahaya ya. Tentu saja yang tidak berbahaya, artinya di sini bahan kimianya masih diperbolehkan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, untuk teknik pengawetan dengan bahan kimia di sini contohnya adalah yang pertama pengasinan. Pengasinan itu berarti bahan makanannya ditambahkan garam, ya, garam. Kemudian pemanisan, manis, berarti di sini bahan makanannya ditambahkan gula. Dan yang ketiga pengasaman, berarti ditambahkan asam, ya. Selain tiga ini, pengawetan dengan bahan kimia juga bisa menggunakan bahan pengawet buatan, ya, bahan pengawet buatan yang sekali lagi tentu saja diizinkan atau diperbolehkan oleh BPOM, ya, yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, pengawetan dengan iradiasi itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik
Apa itu gelombang elektromagnetik? Ya, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dalam pemancarannya itu tidak memerlukan medium perantara, ya. Nah, gelombang elektromagnetik yang penting bagi pengolahan bahan pangan di sini antara lain ada gelombang mikro atau microwave, ada sinar ultraviolet atau sinar UV, sinar X, dan sinar gamma, ya. Gelombang elektromagnetik yang penting bagi pengolahan pangan. Kemudian teknik selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi, mungkin istilah ini tidak asing bagi kalian ya, kalian sudah sering mendengar istilah ini. Jadi pengawetan dengan fermentasi pada dasarnya itu hanya memupuk kegiatan mikroba yang berperan dan diharapkan adanya fermentasi. Sedangkan mikroba lain yang dianggap menghambat atau merusak produk dan proses fermentasi itu akan dihambat. Ya, ini untuk teknik fermentasi. Nah, pengawetan dengan suhu tinggi, suhu rendah, dan iradiasi itu merupakan bagian dari teknik pengawetan secara fisika. Sedangkan pengawetan dengan bahan kimia itu merupakan teknik pengawetan secara kimia yang tadi disebutkan ada menggunakan garam, gula, asam, ataupun bahan pengawet buatan ya, itu merupakan teknik pengawetan secara kimia. Sedangkan pengawetan dengan teknik fermentasi itu merupakan teknik pengawetan secara mikrobiologi. Oke, demikian materi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Materi selanjutnya tentang pengemasan akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.